Halo kaum intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu subscriber setia channel ini yaitu Juragan Tumpeng request video tentang Toa. Jadi dia mengatakan sudah berpindah-pindah tempat ya, pindah-pindah kontrakan, rela bela-belain kontrakan, tapi selalu ketemu yang namanya suara Toa. Di mana-mana ada suara Toa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Konoha itu banyak suara toa? Tapi disclaimer on ya, ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys, ya. Sedikit saja kita kritik suara toa di Indonesia, maka kita akan ya dipersekusi, dilaporkan lain sebagainya. Jadi ini hanya di Konoha ya. Saya yakin ya warga Konoha itu adalah warga intelektual ya, sehingga kita hanya mengkritik toa yang ada di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu toa ada di luar, sementara kalau di luar negeri toa itu ada di dalam? Kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan? Kemudian ada satu pertanyaan yang selama ini belum bisa dijawab oleh kaum muslim yang ada di Konoha. Jadi kalau pertanyaan ini bisa dijawab, saya akan hapus video ini. Pertanyaannya adalah, apakah di zaman Nabi itu para nabi ketika sholat ya, ketika azan menggunakan toa? Apakah mereka menggunakan toa atau tidak? Lalu kenapa di zaman sekarang banyak umat muslim ya atau kaum muslimin menggunakan toa? Ya, kenapa menggunakan toa? Dalilnya mana? Apakah di kitab suci ada ditulis toa? Apakah ada dalam Quran ditulis toa? Jadi kalau di antara sahabat yang tulis video bisa menemukan di zaman Nabi itu menggunakan toa, maka saya akan hapus video ini. Serius, saya nggak bohong ya. Saya itu orangnya belak-belakan guys. Kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu, saya tidak mau menutupi ya. Kemudian, sejak kapan toa itu digunakan di Konoha? Pada tahun berapa? Kemudian, siapa penemu toa yang sebenarnya? Apakah penemu toa ini kaum muslimin? Apakah penemu toa ini sengaja menciptakan toa ya untuk menciptakan yang namanya kebisingan di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di zaman Nabi itu nggak ada yang namanya toa, nggak ada. Ya, kalau misalnya ada yang ngebantah-bantah pakai data ya, biasakan membantah pakai data, bukan bantah pakai ocehan gitu, pakai mulut besar gitu, nggak. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu biasakan berdiskusi by data, fakta yang sebenarnya. Sebagai kaum intelektual kita harus bicara by data. Nah, berdasarkan data, tidak ada satupun data yang mengatakan bahwa di zaman Nabi itu ada menggunakan toa. Nggak ada. Nggak ada. Lalu, kenapa di zaman sekarang ini ada menggunakan toa gitu? Apa sebenarnya tujuan yang sebenarnya? Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya masalah toa ini. Sudah banyak video saya bahas masalah toa ini ya. Tapi yang kita permasalahkan itu adalah bukan pada saat azan ya, tapi pada saat momen-momen tertentu seperti misalnya pengajian ya, kemudian ada anak kecil berebut mikrofon di masjid misalnya, kemudian ada kasidahan dan lain sebagainya. Ada ya hal-hal yang menurut saya itu kurang penting ya, tapi menggunakan toa itu yang jadi permasalahan ya. Dan masalahnya banyak orang yang terganggu tapi takut protes ya. Jadi kalau di Konoha itu ya, kalau misalnya nih ada orang yang lagi belajar misalnya, mahasiswi ya, murid misalnya mereka belajar, tapi karena ada suara toa yang sangat menggelegar, mereka jadi terganggu. Kemudian ada orang sakit misalnya, yang sudah lansia misalnya, kemudian ada ibu-ibu yang baru melahirkan misalnya, kemudian ada orang yang live misalnya, kemudian ada orang yang ya, jualan misalnya dan sebagainya. Sama kasusnya dengan Juragan Tumpeng ini. Jadi Juragan Tumpeng ini salah satu subscriber setia daripada channel ini ya.
Dia sebenarnya konten kreator ya. Dia sering bikin video tentang apa? Tentang kuliner ya, tentang makanan-makanan ya. Tapi karena apa? Karena adanya suara toa yang sangat menggelegar di Konoha, sehingga dia terganggu bikin video. Bayangkan, sangat terganggu, dan dia tidak bikin konten. Dia adalah seorang konten kreator. Bayangkan ya, kita sebagai kaum intelektual harus berpikir rasional gitu, berpikir luas. Kalau misalnya nih ada seorang konten kreator, dia nggak bisa bikin konten karena apa? Karena suara toa yang sangat menggelegar. Apakah kita berdosa? Ya berdosa dong. Ya, kita berdosa dunia dan akhirat. Dosa itu sangat besar sekali, guys. Bayangkan, dia sampai tidak bisa bikin konten. Padahal mata pencahariannya dari situ, dari konten itu. Dia tidak bisa membiayai ya istrinya, anaknya, ya, dia kerjanya terpaksa kerja serabutan, padahal kalau bikin konten dia sudah punya orderan banyak dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita menutup rezeki orang. Apakah kita sadar hal ini? Enggak. Warga Konoha itu banyak nggak sadar, guys. Banyak yang nggak sadar. Makanya saya bikin ini ya. Jadi sebenarnya ini resikonya sangat tinggi, guys. Makanya saya sebut di Konoha, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ya dikit-dikit persekusi, dikit-dikit bubarkan, laporkan. Jadi kita itu bukan orang yang beragama sebenarnya, guys. Kita itu adalah orang yang menyembah agama, bukan menyembah Tuhan. Agama mengajarkan kemanusiaan, tapi seringkali warga Konoha itu tidak punya rasa kemanusiaan kalau saat bela agama. Kalau kita kritik agama, maka mereka akan seperti kesetanan, seperti orang gila membela agama. Jadi yang kita bela itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi agama. Kita menyembah agama. Rasa kemanusiaan kita itu hilang. Karena apa? Karena membela agama. Itu artinya akan semakin banyak orang yang nggak peduli dengan agama, terutama generasi Gen Z, generasi Alpha, dan lain sebagainya. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya, sejak kapan toa itu digunakan di Indonesia? Sejak kapan? Apakah sebelum kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan? Jadi menurut catatan sejarah ya, tapi ini bukan data ya, saya nyari-nyari data, saya riset nggak ada. Saya ngambil catatan sejarah dari Google ya. Menurut Google, pertama kali orang Indonesia itu menggunakan toa di masjid, di luar ya, bukan di dalam ya. Di luar itu di Surakarta, Jawa Timur. Ya, di situ pertama kali pada tahun 1930 pada saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang apa Belanda gitu ya. Pokoknya pada saat dijajah sama penjajah. Di situ pertama kali Indonesia menggunakan toa di luar masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini kemauan daripada kaum muslimin yang ada di Konoha atau tidak? Sebenarnya yang menemukan toa ini kan bukan kaum muslimin, guys, tapi seorang pendeta pastor. Ya, yang menemukan toa ini sebenarnya kafir, guys, bukan kaum muslimin. Yang menemukan toa ini adalah non-muslim. Lalu toa ini dikembangkan oleh Jepang. Ya, Jepanglah yang menyebarluaskan toa di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada anjuran pakai toa dalam agama Islam yang ada di Konoha? Kalau misalnya ada dalilnya gitu, ada datanya, coba tulis di kolom komentar ya. Sejauh ini saya nggak ada menemukan dalil atau data yang mengatakan bahwa ya, kaum muslimin harus menggunakan toa di rumah ibadah. Nggak ada. Nggak ada, guys. Kalau misalnya ada, saya akan hapus video ini. Apakah ada tertulis dalam kitab agama tertentu? Nggak ada. Apakah ada tertulis dalam kitab suci? Nggak ada. Karena apa? Karena zaman Nabi itu belum ada yang namanya toa. Nggak ada yang namanya toa. Kalau misalnya ada ayat-ayat, misalnya nih ayat-ayat anjuran untuk
meneriakkan yang namanya sholat dan lain sebagainya, misalnya ayat-ayat. Tapi kan di situ tidak secara eksplisit dikatakan menggunakan toa kan, ya kan? Itu kan cuma penafsiran. Jadi penafsiran-penafsiran inilah sebenarnya yang bikin agama itu, mohon maaf ya, kadang tidak berakal sehat ya, saya perhatikan. Jadi penafsiran-penafsiran lah yang menghancurkan agama kita sebenarnya. Banyak penafsiran-penafsiran daripada ulama kita anggap itu penafsiran itu sama seperti isi kitab suci. Enggak, salah. Banyak kita menuhankan pemuka agama, sehingga apa? Sehingga yang keluar dari mulut pemuka agama kita anggap kebenaran, padahal itu bukan kebenaran, itu penafsiran. Apa sih definisi daripada penafsiran? Apa sih definisi daripada fatwa? Definisi daripada penafsiran itu adalah, penafsiran itu kan hasil pikiran para ulama. Jadi kalau 10 ulama akan ada 10 penafsiran-penafsiran. 10 imam akan ada 10 penafsiran-penafsiran. Fatwa itu kan rekomendasi, ya saya rekomendasi ini, rekomendasi itu, segala macam. Ya artinya rekomendasi ini bisa dipakai, bisa enggak. Itu pengertian daripada fatwa. Sama seperti misalnya nih ya, kita mau beli barang, misalnya nih mau beli HP. Terus kita minta rekomendasi sama teman kita misalnya. Gua mau beli HP nih, rekomendasi dong ya. Info dong, rekomendasi HP yang budgetnya sekian, harganya sekian, gimana dong? Coba kasih ini dong, rekomendasi. Nah, terus teman-teman kita ngasih rekomendasi. Jadi fatwa juga seperti itu. Artinya bisa dipakai, bisa tidak. Cuman di Konoha itu menganggap bahwa fatwa itu sama seperti isi kitab suci. Dan ini sangat salah besar ya. Saya juga pasti akan dihujat kalau saya ngomong seperti ini ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang komentar. Sok tahu lu. Tahu apa tuh tentang agama? Ngaji dulu sana. Kan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena di Konoha itu ya, mereka menganggap pemuka agama itu seperti Tuhan dan agama itu harus disembah. Jadi kalau ada yang misalnya mengkritik ya, maka mereka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Lebih baik mereka menutup mulut saya ya, seperti ini, membungkam mulut saya, daripada mereka harus berpikir. Itu kebiasaan daripada warga Konoha. Semua yang saya katakan di video ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Kemudian ya, kalau kita berpikir secara rasional misalnya, kita bandingkan dengan luar negeri, di Inggris misalnya, di Kanada, di Amerika misalnya, di sana itu nggak boleh menggunakan yang namanya toa luar, kecuali pada hari-hari tertentu ya, pada saat Idul Fitri ya bisa aja misalnya, ya, cuma beberapa hari doang gitu. Tapi ya mereka sangat ketat dengan yang namanya noise ya, suara. Polusi suara itu sangat-sangat dihindari. Kenapa? Karena orang-orang barat itu atau orang-orang bule itu sangat individualis. Lu mau ibadah kayak, mau guling-guling kayak, mau jungkir balik kayak, mau ya, mau berputar-putar kayak, bodoh amat. Yang penting lu jangan sampai mengganggu gua. Karena di Amerika ataupun di negara-negara luar itu kan mereka biasanya melegalkan yang namanya senjata. Jadi kalau misalnya nih ada orang ya yang misalnya nih sangat bising sekali, mereka bisa aja membredel ya kan. Jadi sangat hati-hati kalau di luar negeri. Beda dengan di Konoha. Di Konoha itu kan menurut saya itu sangat kebablasan ya. Kita dalam beragama itu sangat kebablasan. Kalau ada orang yang mengkritik, lebih baik kita ya membungkam orang yang mengkritik toa ini daripada introspeksi diri. Sangat susah ya. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan kita akan menjadi negara maju, superpower, tai kucing itu, tai kucing. Jangan percaya. Untuk masalah toa aja kita masih tidak introspeksi diri, bagaimana menjadi negara maju. Ada banyak peluang-peluang kita sehari-hari itu tidak bisa kita manfaatkan karena apa? Karena masalah suara toa. Contoh misalnya, ada misalnya nih turis datang dari luar negeri ya, mereka menginap di samping masjid misalnya di Konoha. Mereka nggak bakal nyaman. Kenapa? Karena suara toa mengganggu sekali. Sehingga apa? Sehingga mereka akan cerita sama teman-temannya, jangan pergi ke Indonesia, di Konoha itu, aduh suara toa tuh menggelegar dan sebagainya. Dari mulut ke mulut, ya bisa dengan cara share di media sosial.
Itu artinya kita sudah kehilangan devisa kalau kita introspeksi diri. Tapi kita kan nggak mau introspeksi diri ya. Lebih baik mulut saya dibungkam seperti ini daripada harus introspeksi diri. Jadi bagaimana mungkin kita menjadi negara maju kalau ya turis aja nggak nyaman di negara kita, ya kan? Kemudian ya, beberapa tahun yang lalu ada kejadian yang sangat mengejutkan di mana di Sumatera Selatan, di Lubuk Linggau, ada seseorang membredel toa. Saya nggak tahu pakai senjata resmi atau senjata angin ya, tapi toanya di shoot dari jauh. Ya, toanya bolong-bolong. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah karena dia kesal dengan suara toanya? Apa yang jadi permasalahan? Kenapa ya di Konoha itu hal-hal seperti ini sering terjadi gitu. Di Papua juga pernah ya kejadian seperti itu ya. Orang Papua itu ya biasanya mereka mengatakan terhadap kaum muslim yang ada di Konoha, kalian bebas ya bikin rumah ibadah di sini, tapi dengan syarat toanya itu di dalam, jangan di luar. Itu yang mereka minta. Jadi di antara sahabat yang tervideo nih ya, mohon maaf ya, kalau Anda beragama mayoritas di Konoha, kita sebagai kaum intelektual itu mengkritik orangnya, bukan agamanya yang kita kritik. Jadi ini sangat susah ya, warga Konoha itu membedakan ya mana orangnya, mana agamanya. Karena apa? Karena mereka anti kritik, fanatik berlebihan. Saya sering mengulang-ulang ya, orang yang fanatik itu sebenarnya orang yang gangguan jiwa, guys. Fanatisme itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya tidak asal mengatakan seperti ini, ada datanya kok. Berdasarkan data dari Halodoc, Halodoc mengatakan orang yang fanatisme itu adalah orang yang gangguan jiwa, gangguan mental. Dalam kurung ODGJ. Jadi di Konoha itu banyak sebenarnya yang ODGJ. Cuman yang nggak kedeteksi aja ya. Buktinya banyak tuh warga Konoha yang fanatik dalam beragama. Dalam hal apapun, nggak hanya dalam beragama ya. Fanatik dalam bola, K-pop, anime, game, dan lain sebagainya. Nggak boleh terlalu fanatik. Orang yang terlalu fanatik itu adalah orang yang gangguan mental. Jadi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa jadi negara maju kalau di Konoha itu banyak orang yang fanatik dalam beragama? Nggak mungkin. Sungguh nggak masuk akal. Kenapa Eropa maju? Karena apa? Karena mereka tidak fanatik dalam beragama. Jadi salah satu yang mempengaruhi kenapa Konoha itu tidak maju-maju itu karena mereka fanatik dalam beragama. Sangat-sangat fanatik dalam beragama. Ya. Buktinya apa? Buktinya nanti pasti ada yang komentar nanti. Komentar, oh itu kan masalah sepele, lebih baik kamu pindah dari samping masjid itu daripada ya lu mengkomplain. Apa sih susahnya pindah? Ya dengan seenak jidat orang-orang yang gangguan mental ini akan mengatakan seperti ini ya. Orang-orang ODGJ ini akan mengatakan seperti ini ya. Ya. Padahal sama seperti kasusnya Raja Tumpeng yang request video ini. Dia sudah pindah kontrakan, ada lagi suara toa. Pindah kontrakan, ada lagi suara toa. Pindah ke sana, ada lagi suara toa. Di mana-mana ada suara toa. Jadi sampai kapan ya? Kita sebagai kaum intelektual, saya mengajak yang nonton video ini, kalau Anda ya warga intelektual, mari kita berpikir rasional gitu. Nggak bisa masalah ini diselesaikan oleh orang lain. Kita nggak mengharapkan yang menyelesaikan masalah ini orang Nepal misalnya. Nggak. Kita tidak bisa mengharapkan. Atau orang bule misalnya menyelesaikan masalah, enggak. Ya, orang Malaysia misalnya menyelesaikan masalah kita ini nggak ada. Nggak bisa. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah kita. Ya kalau saya perhatikan ya, yang paling susah kasih tahu itu adalah para boomers. Kalau anak-anak muda saya yakin ya, anak-anak muda Gen Z ya atau milenial Gen Alpha, mereka sangat bisa ya menerima apa yang saya katakan. Tapi biasanya para boomers ya, boomers ini yang sangat susah dikasih tahu guys. Karena apa? Karena mereka ini berbeda zamannya dengan zaman kita. Mereka ini ya sangat fanatik dalam beragama itu kan mereka belum ada, zaman mereka itu belum ada yang namanya internet ya. Saya tidak menyalahkan boomers ya. Di zaman mereka belum ada yang namanya internet. Sementara zaman kita kan sudah ada yang namanya internet. Informasi sudah semakin terbuka ya. Jadi hal inilah yang bikin boomers itu susah dibilangin. Ngotot ya.
Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semua yang saya katakan di video ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data, jangan bantah pakai ocehan. Apalagi membungkam mulut saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.